Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiah Al-Ajrumiyah, dan sekarang kita membahas tentang babul hali, bab tentang hal. Al-halu tudukkira wa tu'unnisa. Hal itu ya dimudzakarkan atau dimuannaskan. Artinya hal ini baik digunakan untuk muzakkar ataupun muannas, sama-sama kita katakan hal. Jadi baik hal atau halah ini sama aja, karena hal ini bisa digunakan untuk muzakkar ataupun untuk muannas. Wahya lughatan al-hay'atu was-sifatu was-silahan ma dzakarahul musannifu. Dan hal secara bahasa artinya adalah hay'ah, tata cara, dan juga sifat. Adapun secara istilah adalah apa yang telah disebutkan oleh musannif. Apa yang disebutkan oleh musannif? Ya, musannif Ibnu Hajar Masan Haji rahimahullah ta'ala mengatakan, al-halu wal-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayati. Hal adalah isim yang dinasabkan yang menjelaskan ya tata cara yang belum jelas. Ini definisi hal secara istilah. Yang mirip dengan hal adalah tamyiz ya. Jadi kalau tamyiz itu yang belum jelas adalah zatnya, adapun hal yang belum jelas adalah ya keadaannya, kondisinya atau tata caranya. Ai al-halu walismu sharihan aw muawwalan al-fadlata wal muradu huna ma laysa juz'an minal kalami. Artinya hal adalah isim yang jelas, ya, isim secara jelas, atau ditakwil, dan hal ini termasuk fadlah, bukan umdah. Kita sudah belajar bahwasanya ya kalimat itu ada yang umdah, ada yang fadlah. Umdah itu inti. Kalimat inti dalam bahasa Arab mubtada dan khobar, kemudian fiil dan fa'il. Adapun selain itu maka disebut sebagai fadlah, keterangan tambahan, ya, tambahan saja. Wal muradu huna ma laysa juz'an minal kalami. Dan yang dimaksud dengan fadlah di sini adalah apa yang bukan bagian dari kalimat. Artinya sebetulnya kalimatnya sudah sempurna. Tanpa hal pun kalimatnya sudah sempurna. Misalnya kita mengatakan ja'a Zaidun, ini kan sudah sempurna kalimatnya. Meskipun terkadang kita butuh menjelaskan keadaan Zaid ketika datang, sehingga kita katakan misalnya ja'a Zaidun rakiban. Maka rakiban di sini menjelaskan keadaan dari Zaid ketika datang, sehingga rakiban disebut sebagai hal yang mansub. Nah, al-mansubu bil fi'li au shibhihi. Hal itu dinasabkan dengan fi'il atau yang menyerupainya. Artinya kalau kita mengatakan ja'a Zaidun rakiban, kita katakan rakiban hal mansub dengan sebab ja'a, ya. Nah, al-mufassiru liman bahama, yang menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Ai istabhama, istalaqa, ista'jama. Ya, artinya sama semua ya. Menjelaskan sesuatu yang masih samar, yang masih belum jelas, yang masih tertutup ya, yang masih belum dipahami. Wa minal hayati as-sifatul lahiqatu lidzawati. Dan yang dimaksud dengan ucapan musannif liman bahama minal hayat, ya, hayat ini adalah sifat yang berkaitan dengan zat. Wa qila innaha allati tasluhu jawaban li kaifa. Dan dikatakan bahwasanya hal itu adalah yang bisa menjawab pertanyaan kaifa. Kaifa ja'a Zaidun rakiban, ja'a Zaidun masyan. Jadi ini definisi sederhana dari hal. Hal itu adalah suatu kondisi yang bisa menjawab pertanyaan bagaimana. Ya. Jadi ja'a Zaidun rakiban adalah jawaban untuk pertanyaan kaifa ja'a Zaidun. Maka kita katakan ja'a Zaidun masyan. Zaid datang dalam keadaan jalan kaki. Atau ja'a Zaidun dhahikan. Zaid datang dalam keadaan tertawa. Jadi ini fungsi atau tujuan dari disebutkannya hal dalam suatu kalimat.
Nahwu qalika jaa Zaidun rakiban. Afwan, belum selesai ya. Fal halu inna maji'a biha qasdan litabyini halati sahibiha waqta iqa'il fi'li minhu wa taji'u minal fa'ili wa minal maf'uli wa minhuma jami'an. Kaqouli ta'ala qatilul musyrikina kaffah. Ya. Maka hal itu sesungguhnya didatangkan dengan maksud untuk menjelaskan keadaan pelakunya, keadaan dari sahibul hal. Karena dalam kalimat yang ada halnya, kita akan mengenal istilah hal dan sahibul hal. Misalnya kalimat ja'a Zaidun rakiban, kita katakan rakiban adalah hal. Adapun Zaidun ini adalah sahibul hal yang dijelaskan keadaannya. Ini disebut sebagai sahibul hal. Jadi hal itu didatangkan dengan maksud untuk menjelaskan keadaan pelakunya di waktu terjadinya suatu perbuatan, ya. Dan ya terkadang hal itu datang juga dalam bentuk fa'il, kemudian juga untuk maf'ul bih, dan juga untuk keduanya semuanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qatilul musyrikina kaffah, ya. Perangilah orang musyrik kafah, secara sempurna, ya, semuanya secara menyeluruh. Maka di sini qatilu fi'il amr, ya, wawunya adalah fa'ilnya, kemudian al musyrikina, ya, ini adalah maf'ul bih, maf'ulun bi mansubun wa alamat nasbil ya'un niyabatan anil fathati li'annahu jam'u mudzakkar salimun, kemudian kafatan, ya, halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa taji'u min ismil fa'ili wasmil maf'uli wasmil masdari wa af'alit tabdili was sifatil musyabbahati. Dan terkadang hal itu dalam bentuk isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar, fi'il isim tafdil, dan juga sifat musyabbahah. Jadi hal itu macam-macam, ya. Hal itu bisa dalam bentuk fa'il, dalam bentuk maf'ul, ya, isim fa'il, isim maf'ul, bisa isim masdar. Contoh yang fa'il, ya, misalnya ja'a Zaidun rakiban, Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Kemudian yang maf'ul misalnya rakibtul farasa musrajan, saya mengendarai kuda musrajan yang diberi pelana. Maka musrajan juga hal dalam bentuk isim maf'ul. Kemudian misalnya sifat musyabbahah, contohnya misalnya ja'a Zaidun hazinan, Zaid datang dalam keadaan sedih. Ya, ini contoh hal dari berbagai bentuk tasrif, ya. Nahwu qalika ja'a Zaidun rakiban. Contohnya perkataanmu ja'a Zaidun rakiban, Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Maka di sini ja'a fi'lun madin, Zaidun fa'ilun marfu'un, rakiban halun mansubun wa alamat nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih, ya. Wa rakibtul farasa musrajan, dan contoh rakibtul farasa musrajan, saya mengendarai kuda musrajan dalam keadaan diberi pelana. Ya, musraj ini isim maf'ul, ya, dari kata asraja yusriju isrojan musrijun musrajun. Nah, di sini rakibtu fi'il fa'il, al farasa maf'ul bihnya, musrajan hal. Sahibul halnya adalah al faras. Wa musrajan halun minal farasi. Di musrajan hal dari faras. Walaqitu Abdullahi rakiban, dan aku menemui Abdullah dalam keadaan berkendara. Wama ashbaha dzalika, dan contoh-contoh yang seperti itu. Ai minal amsilati, artinya ya yang seperti contoh-contoh tersebut. Wama syian halun minat ta'i aw min abdillahi wala taji'u minal mubtada'i indal jumhuri wa taji'u minal majruri bil harfi nahwu marartu bihindin jalisatan wa minal mudhafi nahwu an ya'kula lahma akhihi maitan wal ghalibu annal hala la takunu
illa mushtaqatan muntaqalatan, ya. Laqitu Abdullah rakiban. Ya, laqitu Abdullah rakiban. Saya menjumpai Abdullah rakiban dalam keadaan berkendara. Maka rakiban sini halun minat ta atau min Abdillah, ya, bisa hal dari ta atau dari Abdullah. Tapi memang kalau kalimatnya laqitu Abdullah ya rakiban, maka yang lebih kuat adalah rakiban hal bagi Abdullah, ya. Karena dia lebih dekat secara susunan kalimatnya. Kalau kita ingin membuat hal bagi laqitu, ya, bagi sayanya, ini kan artinya saya menjumpai Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Maka memang ada dua kemungkinan, bisa jadi yang berkendaranya adalah saya atau yang berkendara adalah Abdullah. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, laqitu Abdullah rakiban, yang lebih kuat ya, yang berkendara adalah Abdullah. Adapun kalau kita ingin memberikan hal untuk sayanya, kita katakan laqitu Abdullahi wa ana rakibun. Nah, ini nanti namanya wawunya wawu hal nih, bukan wawu ataf. Jadi kalau kita mengatakan laqitu Abdullahi wa ana rakibun, wawunya wawu hal, kemudian ana rakibun jumlahnya menjadi hal bagi, ya, ta fa'il, ya, na'am. Dan hal itu tidak datang dari mubtada, ya, menurut ulama jumhur, ya. Artinya jarang sekali sahibul hal itu untuk mubtada, ya. Kemudian wataji'u minal majrur bil harfi, dan hal itu datang dari majrur, ya, dari yang dijarkan dengan huruf. Contohnya marartu bihindin jalisatan, saya berpapasan dengan Hindun jalisatan, dalam keadaan duduk, ya, Hindunnya dalam keadaan duduk. Wa minal mudhafi, dan hal itu juga datang dari yang mudhaf. Contohnya ayyakula lahma akhihi maita. Nah, di sini kan, ya, dia memakan daging saudaranya maitan, dalam keadaan mati. Ini contoh sahibul halnya, bentuknya mudhaf. Wal ghalibu annal hala la takunu illa mushtaqatan muntaqalatan. Dan yang ghalib, ya, biasanya hal itu, ya, wajib mushtaq. Artinya harus dari yang mushtaq, bukan isim yang jamid. Dan ini membedakan antara hal dengan tamyiz. Kalau tamyiz itu harus dari yang jamid. Adapun hal ini mushtaq, baik dia isim fa'il, isim maf'ul, masdar, kemudian isim tafdil, juga sifat musyabbahah, ya. Naam. Wala yakunu illa nakiratan, dan hal itu, ya, wajib nakirah. Jadi hal wajib nakirah. Kenapa? Li'annaha law kanat ma'rifatan latawahhama annaha na'tun lil man'uti wa ma ata minha ma'rifatan fahuwa ma'awwalun bin nakirati kajtahid wahdaka. Karena sesungguhnya kalau sekiranya hal itu ma'rifat, maka bisa jadi hal itu disangka sebagai na'at, ya, untuk man'ut. Jadi kenapa hal tidak boleh ma'rifat? Karena kalau sekiranya hal ma'rifat nanti berubah jadi na'at. Misalnya kita mengatakan ra'aitu Zaidan ar-rakiba. Nah, ini kan udah jelas kalau kalimatnya ra'aitu Zaidan ar-rakiba, udah pasti ar-rakiba sebagai na'atnya Zaidan. Makanya dia harus nakirah. Sehingga kalau kita memaksudkan rakib sebagai hal, ya dia harus nakirah, ra'aitu Zaidan rakiban, ya, tidak boleh ma'rifat. Karena kalau ma'rifat nanti dia berubah hukumnya jadi na'at, ya. Na'am. Dan apa saja yang datang, ya, hal dalam bentuk ma'rifat,
maka dia ditakwil dengan bentuk nakirah. Seperti kalimat ijtahid wahdak. Ya, berjuanglah ya kamu sendirian. Ini wahdaka ini kan kalau kita perhatikan jelas ini ma'rifat. Karena wahdaka ini kan kafnya adalah dhamir. Idhofah kepada dhamir berarti ma'rifat. Nah, wahdaka ini kita takwil. Ya, sekalipun dia ma'rifat, dianggap dia nakirah. Ya, kita lihat itu i'rabnya. Ijtahid di sini adalah fil amr, ya. Fa'ilnya wa fa'ilu dhamir mustatirun fi wujuban takdiru anta. Wahdaka kita katakan wahda halun mansubun wa alamat nasbi fathatun dhahirun bi akhirih wahda mudhafun wal kafu dhamirun muttasil min al-fathi fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Ya. Jadi wahdaka sekalipun dia ma'rifat tapi ditakwil, dia dianggap sebagai nakirah, ya. Nah, wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidaklah hal itu kecuali setelah sempurnanya kalimat. Jadi hal wajib ada setelah kalimatnya sudah sempurna. Artinya kalau jumlah ismiyah sudah ada khobarnya, jumlah fi'liyah sudah ada fa'ilnya atau ada maf'ul bihnya, baru ada halnya. Kenapa seperti itu? Likauniha fadlatan wa qad taji'u mutaqaddamatan wa qad taji'u mutaqaddamatun karakiban ja'a zaidun. Karena keadaannya hal itu merupakan fadlah, hanya keterangan tambahan, bukan umdah. Dan terkadang hal itu ya datang mutaqaddamatun, ya, didahulukan. Seperti kalimat rakiban ja'a zaidun. Ini rakiban hal, tapi dia didahulukan, muqaddam, ya. Tapi yang seperti ini jarang. Hukum asalnya kita mengatakan ja'a zaidun rakiban, ya. Nah, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan sahibul hal itu wajib ma'rifat. Lagi-lagi kenapa? Karena kalau sekiranya sahibul halnya nakirah, sedangkan hal harus nakirah, nanti jadi naat juga. Misalnya kita katakan ra'aitu rajulan rakiban. Ini kalau kalimatnya ra'aitu rajulan rakiban, udah pasti maknanya saya melihat seorang laki-laki yang berkendaraan. Supaya bisa menjadi hal, kita harus buat sahibul halnya ma'rifat, menjadi ra'aitu rajula rakiban, ya. Kita baca syarahnya. Au nakiratan ma'aha musawwighun, ya, nahu limayyata muhishan talalu. Mayyah ini nama perempuan, dan ya, nama perempuan Arab, ya. Mayyah memiliki talal itu puing-puing runtuhan. Muhishan tidak berpenghuni. Di sini limayyata ini jar majrur, mayyata ghairu munsharif, ya, karena nama tanda jarnya adalah fathan, niyabatan fathati li'annahu al-ismul ladzi la yansarifu. Kemudian jar majrurnya menjadi khabar muqaddam, muhishan sebagai halun mansub. Nah, tolalun atau tolalu karena di dalam syair ini sebagai mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun bi akhiri. Nah, dalam kalimat limayyata muhishan tolalu, musawwiqnya, musawwiq itu adalah sesuatu yang membolehkan, ya. Sesuatu yang membolehkan musawwiq itu segala sesuatu yang membolehkan yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Seperti dalam kalimat limayyah musyantolalu, ini adalah musawwiqnya adalah mubtada diakhirkan, ya, mubtada diakhirkan, sehingga boleh di sini halnya sahibul halnya nakirah. Kenapa? Karena mubtadanya diakhirkan. Karena di antara yang membolehkan mubtada nakirah adalah kalau mubtadanya diakhirkan. Maka dalam kalimat limayyata muhyantolalu ada musawwiqnya, ya, yang menyebabkan dia sebuah halnya boleh nakirah. Naam. Wa ghairihi, dan contoh selainnya. Wa qalla maji'uha bidunihi, dan sedikit sekali, ya, ada sahibul hal yang nakirah tanpa adanya musawwiq.
Tapi tetap ada meskipun sedikit. Contohnya kasolli wara'ahu afwan. Kasalla wara'ahu rijalun qiyaman. Ya, kalimatnya shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Ya, laki-laki salat di belakangnya dalam keadaan berdiri. Dalam kalimat ini kan tidak ada musawwik, tidak ada yang membolehkan rijal ya dalam keadaan nakirah, karena ya yang namanya fa'il itu tergantung dari kondisi. Artinya sebetulnya bisa saja kita katakan ar-rijalu, tapi dalam contoh ini shalla wara'ahu rijalun qiyaman, rijalun ini adalah nakirah dan tidak ada musawwiknya. Maksudnya tidak ada yang membolehkan dia tetap nakirah. Hukum asalnya kalau kalimat seperti ini kita mengatakan ya ar-rijalu dalam keadaan ma'rifat supaya boleh halnya ya supaya dia dibolehkan menjadi sahibul hal, karena sebuah hal hukum asalnya adalah nakirah. Tapi yang namanya ma'rifat. Tapi yang namanya pembahasan nahwu ya seperti ini. Ya, setelah dikatakan ini harus ma'rifat, ini harus nakirah, terkadang ada saja yang membolehkannya. Maka dalam contoh shalla wara'ahu rijalun qiyaman, di sini i'rabnya shalla fi'il madi, wara'ahu ini dzarab dan hanya mudhaf ilaih, kemudian rijalun sebagai fa'ilnya, qiyaman sebagai halun mansubun, ya. Nah, ini contoh yang menunjukkan betapa nahwu itu sangat luas, banyak sekali perbedaan pendapat dalam masalah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.